Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para sahabat sekalian, di masa-masa dewasa ini adalah masa-masa yang sulit bagi umat Islam, ya. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Palestina, tapi juga hampir di berbagai belahan dunia. Kita sedang menghadapi perubahan-perubahan. Kita sedang menghadapi guncangan-guncangan, ya. Semoga saja semua cobaan dan ujian ini mengarah kepada kebaikan umat, ya, mengarah kepada kebangkitan yang sekian lama dinantikan oleh kaum muslimin, ya. Dalam kebangkitan itu kita bisa berteori, kita bisa mempersiapkan segala sesuatu, ya, tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah kehendak dari Allah, ya. Bila Dia telah berkehendak untuk memenangkan kebangkitan Islam, maka tidak ada yang sanggup menahannya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kondisi seperti ini, ada di antara umat Islam, di antara tokoh muslim atau tokoh aktivis Islam yang ada yang berlaku tidak selayaknya, ya. Mungkin sehari-hari kita mengenalnya sebagai tokoh Islam, tetapi mengapa di masa-masa yang kritis, di masa-masa yang penuh dengan gejolak, gitu ya, dia memperlihatkan dukungannya kepada kaum kufar, ya, atau dia memperlihatkan dukungannya kepada pihak-pihak yang selama ini menganiaya umat Islam. Nah, kemudian ada yang bertanya, apakah orang seperti ini boleh disebut sebagai orang munafik, ya? Para sahabat rahimakumullah jami'an, sebutan atau tuduhan munafik itu bukanlah suatu tuduhan yang ringan, bukanlah sesuatu yang mudah, ya. Sebab tuduhan kemunafikan pada dasarnya adalah menganggap seseorang itu adalah berada di luar Islam. Di antara ulama ketika menjelaskan apa itu yang disebut sebagai orang munafik, beliau mengatakan sifat orang munafik adalah yatadhaharuna bil islami wahum ala ghairil islam. Mereka menampakkan dirinya secara zahir dengan keislaman, tetapi sejatinya mereka bukan di atas Islam, ya. Kemudian beliau lanjutkan, yad'una annahum muslimun. Mereka mendakwahkan dirinya sebagai bagian dari orang muslim. Wahum fil batini yakfuruna billah. Akan tetapi dalam batin mereka itu kufur kepada Allah. Wa yakdzibuna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melalui penjelasan ini bahwa kemunafikan itu sesungguhnya adalah kekufuran, ya. Sampai dikatakan dalam ayat, innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar, bahwa orang-orang kafir itu berada di lapisan yang paling bawah dari api neraka, ya. Bisa jadi disimpulkan bahwa
mereka itu lebih kafir daripada orang kafir sendiri, sehingga diletakkan hukumannya di dasar neraka paling dalam. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Para sahabat rahimakumullah jami'an, kalau kita melihat bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, mereka menghadapi cobaan dari kaum munafik, yaitu Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya, ya, yang disebut sebagai munafiqin min ahlil Madinah, orang-orang munafik dari warga negara atau warga kota Madinah, ya. Mereka ini secara zahir menampakkan keislamannya, ikut sholat berjamaah, ikut sholat Jumat, ikut dalam kegiatan-kegiatan umat, tetapi dalam dirinya menyembunyikan kekafiran, ya. Rasulullah SAW, beliau mempercayakan kepada Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu, yaitu data-data orang munafik, dan beliau tidak membolehkan data itu disebarkan secara semena-mena, tetapi harus dijaga dengan baik, ya. Maka dari kisah yang kita pernah mendengar bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau melihat ada salah seorang warga Madinah meninggal, maka beliau akan melihat apakah di sana ada Hudzaifah al-Yamani ikut melayat. Kalau Hudzaifah ikut melayat, maka Umar pun beranggapan bahwa yang bersangkutan yang wafat itu bukan orang munafik, sehingga Umar bersedia untuk ikut melayat. Tetapi kalau ada seorang Madinah wafat dan Umar melihat tidak ada Hudzaifah al-Yamani di sana, maka Umar pun tidak berkenan untuk melayat bersama orang-orang yang lain, begitu, ya. Jadi ini adalah sikap kehati-hatian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam menyikapi orang-orang munafik, ya. Tetapi satu hal yang menarik, ya, bahwasanya kadang kehati-hatian kita dari menuduh kaum munafikin ini dimanfaatkan oleh mereka. Dimanfaatkan oleh mereka untuk mencari keuntungan duniawi, ya, dimanfaatkan oleh mereka untuk mendukung kaum kufar, misalnya dengan memberikan endorse, memberikan pujian, ya, ikut mempromokan apa yang dilakukan oleh kaum kufar, ya. Seperti contoh misalnya mendukung perusahaan-perusahaan, ya, yang ikut membiayai kezaliman kaum Yahudi Israel yang ada di sana, ya. Maka memberikan promo, memberikan kata simpati, memberikan endorse kepada perusahaan-perusahaan semacam itu, ya, hal tersebut adalah bagian dari tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, ya. Dalam dosa mendolimi saudara kita, dalam permusuhan yaitu memusuhi umat Islam sendiri, na'udzubillah min dzalik, ya. Maka memberikan endorse seperti ini sangat-sangat tidak layak, apalagi kalau ia dilakukan oleh seseorang yang disebut-sebut bagian dari tokoh Islam atau pejuang Islam. Nas'alullah al-afiyah, kita memohon keselamatan kepada Allah. Bagaimana kalau yang bersangkutan, ya, dia telah bersumpah bahwa dirinya adalah orang yang benar,
ya, bahwa dirinya mendukung kaum muslimin dan seterusnya, ya, maka sumpah perkataan seperti itu tidak mesti harus kita dengarkan atau kita ikuti, ya, karena Rasulullah SAW sendiri telah menjelaskan bagaimana sifat-sifat dari orang munafik, ya. Dikatakan bahwa beliau berkata, ayatul munafiqi salasun, tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau dia berkata dia dusta, kalau berjanji dia ingkar, kalau dipercaya dia khianat, ya. Jadi perkataan orang-orang munafik yang begitu indah dan seterusnya tidak lantas harus kita percaya, ya. Tapi sekali lagi harus diingatkan bahwa mungkin yang bisa kita lakukan adalah menghukumi suatu fenomena atau katakanlah suatu peristiwa, ya, atau suatu keadaan, ya, suatu kejadian, suatu realita. Mungkin yang bisa kita hukumi adalah suatu realita, suatu kenyataan yang memang sesuai dengan tanda-tanda kemunafikan. Tetapi untuk menyebut seseorang itu munafik, kita harus berhati-hati, sebab tuduhan seperti itu atau sebutan seperti itu adalah bagian dari menganggap yang bersangkutan bukan bagian dari Islam, ya, begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan pilihan politik, ya? Apakah juga orang bisa dituduh sebagai munafik karena dia memilih sesuatu, ya, memilih kepada kepemimpinan tertentu dan seterusnya. Begini para sahabat sekalian, bahwa di negara kita ini adalah negara yang belum sepenuhnya melaksanakan nilai-nilai syariat, ya. Mungkin kalau bisa dikatakan 20% syariat itu dilaksanakan, ya, dalam nilai-nilainya, ya. Tetapi secara formal atau secara totalitas belum, ya. Sehingga dalam keadaan demikian kehati-hatian itu tetap diperlukan, ya. Kehati-hatian dalam menyikapi saudara kita yang berbeda pilihan itu diperlukan, ya. Sebab apabila kita bersikap seolah-olah negara kita ini adalah negara berdasarkan syariat secara penuh, ya, nanti hal ini akan menimbulkan feedback, menimbulkan akibat timbal baliknya yang berat bagi umat kita ini, ya. Jadi dalam konstelasi politik demokrasi, ya, yang memang sama-sama kita ketahui bahwa demokrasi adalah sistem yang tidak identik dengan sistem Islam, begitu, ya. Maka kemungkinan adanya orang-orang yang salah memilih, salah berpihak itu besar, ya. Tetapi mereka itu ya bagian dari teman-teman kita sendiri. Kita sholat bersama mereka, kita berpuasa bersama mereka dan sebagainya, ya. Oleh itu kita berdoa kepada Allah SWT, semoga pada suatu masa nanti Allah izinkan negara ini berdasarkan syariatnya secara baik, ya, secara ma'ruf, secara ihsan. Amin ya rabbal alamin, ya. Apabila dalam sistem yang
ditopang oleh syariat secara penuh, barulah di sana kita bisa mengandalkan kerja-kerja negara untuk memutuskan keberadaan para munafikin ini, ya. Apabila di zaman Rasulullah saja, di zaman ketika beliau berkuasa, ketika beliau memimpin umat melaksanakan syariat, beliau bersikap toleran kepada kaum munafikin ini, maka ya di negara seperti kita yang keberadaannya seperti ini, ya tentu lebih dimungkinkan lagi untuk lebih toleran. Dengan berharap bahwa toleransi ini memberikan waktu kepada kaum munafik itu untuk suatu saat mereka akan berubah menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih komitmen kepada agamanya, menjadi lebih komitmen dalam membela kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.